Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi video ini akan membahas tentang salah satu dari 4 materi yang sudah kita pelajari pada mata kuliah Ilmu Komunikasi di semester 3 ini, yaitu di bab 1 dengan materi Communication Training. Nah, sebelum kita membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audia Anggreni Hasim dengan NIM 0903 1282 32 8105 dari kelas SIREK 3B. Oke, sebelum membahas communication training, kita akan membahas tentang ilmu komunikasi terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu ilmu komunikasi? Di sini terdapat gambar otak, lalu ada dua orang yang sedang berinteraksi secara dua arah, lalu ada gambar orang berkomunikasi secara lisan atau verbal, dan juga ada gambar orang berkomunikasi secara non-verbal. Nah, jadi ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyampaikan sesuatu yang baik atau efektif, yang mana komunikasi ini terjadi dengan interaksi dua arah, baik secara verbal maupun non-verbal. Eh, Verbal yang dimaksud di sini adalah komunikasi secara lisan atau secara eh, bicara dengan kata-kata atau bahasa yang digunakan. Lalu eh, komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi non lisan, yaitu dengan gaya bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah. Nah, jadi apakah pelatihan komunikasi itu penting? Mungkin atau pastinya kalian ini menilai bahwa bidang IT terlihat banyak bekerja dengan komputer dan tidak terlalu membutuhkan ilmu komunikasi. Tapi kalian salah. Faktanya, bidang IT sangat membutuhkan ilmu komunikasi. Kenapa seperti itu? Oke, di sini sudah ada gambar dari proses kerja. Nah, yang pertama itu ada gambar customer. Di sini eh, customer akan memberitahu kepada manajer bagaimana web yang dia inginkan, mulai dari bagaimana tampilan UI UX-nya, lalu teknologi apa saja yang akan dia pakai, dan lain sebagainya. Nah, apabila manajer ini tidak bisa memahami komunikasi customer, maka akan terjadi perbedaan penyampaian saat manajer memberikan arahan ke tim kerjanya. Dan juga jika manajer tidak bisa berkomunikasi dan baik, nantinya tim kerja akan kesulitan memahami arahan dari manajer tersebut. Dan terjadilah lagi miskomunikasi. Setelah itu, tim kerja terdapat lagi banyak tim. Nah, di sini kita ambil contoh dari 5 tim utama, yaitu tim pertama itu ada tim perancang, tim pengembang, tim desain, tim uji coba, dan tim marketing. Nah, misal kita ambil contoh dari tim pengembang dan tim marketing. Apabila dari keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan juga koordinasi yang baik, maka akan terjadilah miskomunikasi, yang mana tim pengembang tidak bisa menyampaikan dan baik teknologi apa saja yang mereka gunakan kepada tim marketing, dan juga tim marketing akan salah penyampaian kepada para audiensnya dalam memberikan nilai jual dari produk tersebut. Oke, di sini terdapat contoh apabila terjadi eh, tidak adanya komunikasi yang baik. Nah, di sini ada gambar contoh metode pembayaran yang diminta oleh customer, yaitu melalui pembayaran secara digital. Nah, sedangkan di sini karena tidak adanya komunikasi yang baik, eh, tim produksi ini membuat metode pembayaran secara cash on delivery atau COD. Oke, lanjut saja. Eh, nah, maka pelatihan komunikasi ini menjadi penting agar terciptanya karyawan yang memiliki kualitas dalam berkomunikasi dalam menjalankan proses kerjanya, sehingga customer pun akan puas dengan hasil yang sesuai mereka inginkan.
Nah, lalu di pelatihan komunikasi ini juga akan diajarkan berbagai poin. Di sini kita mengambil berbagai contoh poin utamanya, yaitu yang pertama itu mengembangkan keterampilan eh, secara verbal dan non-verbal, seperti yang sudah saya bilang tadi. Keterampilan secara verbal itu yaitu bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan juga bagaimana menggunakan kata-kata yang baik dan juga tepat. Nah, dan akan diajarkan keterampilan secara nonverbal juga, bagaimana menggunakan bahasa tubuh yang tepat dan juga mengontrol mimik wajah. Lalu yang kedua itu kita akan diajarkan mendengarkan secara aktif. Ketiga, menyampaikan pesan dengan struktur yang baik, bagaimana alurnya, dan bagaimana strukturnya. Terus yang keempat itu ada memahami bahasa tubuh. Nah, selain kita diajarkan untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik, kita juga akan diajarkan cara bagaimana memahami bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Untuk yang kelima itu akan diajarkan cara bagaimana membangun kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir itu, selain kita diajarkan teori-teori tadi, kita juga akan diajarkan bagaimana praktek dalam implementasiannya ke dunia nyata. Oke, di sini ada metode PDCA. Apa aja PDCA itu? Yang pertama itu ada plan, do, eh, check, dan act. Nah, untuk plan sendiri itu merupakan rencana. Jadi pada metode ini eh, kita harus mengetahui dulu siapa saja target audiens kita, lalu kita akan menentukan dulu gaya bahasa apa yang akan kita gunakan, lalu kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan kita berkomunikasi ini apa, lalu kita harus merumuskan pesan yang akan disampaikan. Lalu untuk metode yang kedua itu kita akan melakukan do, yaitu lakukan. Nah, di sini itu merupakan bentuk pengimplementasian dari semua rencana yang sudah dirancang dan ditentukan tadi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan cek atau pemeriksaan. Ini akan dilakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah dilakukan tadi atau diimplementasikan tadi, apakah sudah sesuai dan sudah tepat dengan target audiensnya, dengan gaya bahasa yang digunakan tadi. Jika belum, maka akan dirancang kembali dengan rencana yang lebih tepat lagi dan lebih sesuai lagi. Lalu untuk yang terakhir itu ada act atau tindakan di mana ini mengimplementasikan rencana yang sudah diubah saat evaluasi tadi. Nah, mungkin segitu aja dulu tentang pembahasan communication training. Semoga kalian semua memahami materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.